mau jadi si anak, mau jadi siapapun gitu terhadap orang tua maupun yang lainnya, ketika menyuruh kepada kemaksiatan, la ta'ata, jangan. Betul. Tetapi ada uniknya. Bagaimana caranya? Karena etika adab itu tetap tidak boleh hilang. Ya. Ya kan? Iya, betul. Orang tua menyuruh kita kepada hal yang sifatnya maksiat, Ya. menentang jati diri dalam koridor, wah ini menentang keridhaan Ya, Allah ya. nih. Ya. Tetap etika itu mesti dijaga. Bagaimana? Ada caranya, Nah, Betul. bagaimana caranya kita menolak secara halus? Karena di aspek ini justru kadang sering kali anak merasa lebih berpengetahuan. Ya. Ada kan? Ya, ya. Dari tatap matanya, cara bicaranya itu sudah menantang orang tua. Ya, betul. Jadi kita harap bahwa walaupun kita tidak ikut taat terhadap perintah orang tua yang sifatnya kepada kemaksiatan, tolong adab itu mesti terus dipertahankan. Ya. Pak, masa iya saya harus hidup dengan harta-harta yang memang tidak jelas? Apalagi itu sudah bisa dipastikan keharamannya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Hadirin teman-teman, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan hingga bisa kita bertemu lagi, kita bisa berjumpa lagi di acara Ngobat 2.0 ya. Ngopi Bari Tabayun. Insyaallah kita akan sharing ngobrol-ngobrol santai untuk menyelesaikan atau mencari solusi sebuah masalah yang terjadi fenomena di saat ini. Dan seperti biasa saya ditemani oleh Kang Ustadz yang ganteng kalem ini. Ada Kang Ustadz Jad. Kang Ustadz sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayo nama teu seragam. Ya, alhamdulillah sehat berkah ya. Dan juga ada Kang Iqmal. Enak Kang Iqmal, sehat Kang Iqmal? Alhamdulillah. Alhamdulillah berkah ya. Amin. Amin ya. Mungkin untuk Ikhwatul Iman teman-teman dimanapun berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan mungkin untuk kali ini nih, Kang. Jadi untuk fenomena yang kita akan obrolkan, kita bahas untuk episode kali ini. Jadi mungkin ya teman-teman pun merasakan, ada beberapa yang merasakan, mungkin kita juga pernah merasakan di sisi atau di titik, di posisi ketika kita bingung. Jadi kita sebagai anak dan juga kita sebagai diri kita. Jadi kadang-kadang kan kita merasa bahwa oh saya anak, apalagi mungkin anak pertama dan laki-laki misalkan ya. Kita harus all out lah untuk ke keluarga gitu, menghabiskan segalanya gitu di keluarga. Tapi di sisi lain juga kita ini diri kita gitu, diri kita yang memang punya cita-cita, punya masa depan, punya keinginan gitu, punya ego gitu ya. Nah, tapi kita bingung gitu di mana hal itu kadang-kadang memang berbenturan. Berbenturan, bentrok lah bahasa Sunda nama gitu ya. Nah, mungkin untuk solusinya Kang, untuk solusinya memang kan kita ingin menjadikan solusi bahwa berbakti itu tidak harus mengorbankan diri Kang. Gitu. Jadi memang kalaupun memang ada yang dikorbankan, istilahnya korban itu lebih kita terima dan di istilahnya ente kukulutus Lapang gitu ya, lapang. Nah Kang, kalau kita berbicara tentang berbakti ini, berbakti itu sebetulnya di dalam Islam gitu, di dalam agama Islam berbakti terutama mungkin kita lebih spesifik adalah kepada orang tua ya Kang. Berbakti kepada orang tua itu apakah memang batasannya dan memang definisinya seperti apa sih Kang?
Mungkin bisa langsung Kang. Siap. Dari saya dulu mungkin ya. Boleh Kang. Ikhwati iman, alhamdulillah, syukuran ni'amillah, syahadu la ilaha illallah, syahadu anna muhammadar rasulullah, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah. Insyaallah atas kenikmatan Allah Subhanahu wa taala kita diizinkan untuk muwajahah bil online gitu ya. Ya. Walaupun tidak bil offline. Mudah-mudahan kendati pun kita hanya satu sama lain saling melihat dengan gadgetnya masing-masing Iya, ya. betul. Termasuk kita yang di studio ini, tetap kita saling mendoakan kebaikan insyaallah. Insyaallah. Berbicara tentang topik berbakti kepada kedua orang tua, bil khusus ya, Iya. karena memang kalau kita lihat nanti di template bisa berbakti secara umum. Tapi bakti yang insya Allah akan kita kaji pada kesempatan kali ini yakni tentang birrul walidain. Birrul ya. walidain. Jika dalam agama Islam ungkapannya sudah melekat. Bahkan rasa-rasanya kata birrul walidain ini sudah seperti bahasa yang jinak di telinga kita gitu ya. Kalaupun disebut bahasa serapan karena masih murni bahasa Arab gitu ya. Tapi kata birrul walidain ini cukup biasa terdengar di telinga orang-orang Indonesia. Apabila kita melihat dari aspek definisi, sebetulnya bisa kita definisikan, bahkan para ulama pun banyak mendefinisikan yang disebut birrul walidain atau dalam bahasa kita mungkin berbuat baik, berbakti gitu ya pada kedua orang tua. Ini merupakan usaha amalan yang ditujukan untuk mengkhidmatkan diri, membaktikan diri kepada kedua orang tua dengan berbuat baik kepada mereka, kemudian mengayomi mereka di saat yang dibutuhkan, bahkan ditambah dengan usaha untuk menghindari menyakiti mereka, baik secara fisiologis ataupun psikologis gitu ya. Iya. Itu barangkali karena memang definisi ini diberangkatkan dari kata birrunnya sendiri. Al-birru dalam agama Islam itu dimaknai sebagai kebaikan dalam bahasa kita. Iya. Walaupun sayangnya dalam konteks ini bahasa Indonesia kekurangan kata untuk bisa mengejawantahkan kata kebaikan yang diungkap dalam kata birrun atau al-birru gitu ya. Iya. Dalam bahasa Arab kan nanti ada kata-kata as-solihu, al-hasanu, al-khairu, al-birru, al-ma'rufu. Itu kan bahasanya banyak tuh. Tapi di kita artinya ya kebaikan, hungkul gitu. Kalau diartikan secara bahasa Indonesia artinya kebaikan ya. Betul. Rata gitu ya. Ya, Rata. rata gitu ya. Betul. Padahal dalam bahasa Arab mereka punya orientasi dan konotasi kata-katanya masing-masing. Betul. Kata al-birru sendiri ditujukan untuk sebuah kebaikan yang diimbangi dengan konsistensi. Sehingga kalau misalkan kan kata birrun ini tidak hanya disanadkan, dinisbatkan, disandarkan kepada orang tua saja. Iya. Kata-kata birrun pun dalam agama Islam bisa disandingkan dengan amalan ibadah seperti haji dan umroh. Iya. Kita sering dengar istilah haji mabrur gitu kan. Iya. Umroh mabrur, kalau perempuan mungkin mabruroh gitu ya. Kenapa kemudian muncul kata mabrur atau dalam konotasi yang identifikasinya orang tua, berarti birrun ini atau mabrur dalam konteks haji atau umroh adalah kebaikan yang harus continue, harus istiqomah, Konsisten. 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 Kalaupun nanti kita berbuat baik kepada kedua orang tua, artinya upaya tadi harus ada. Kita berbuat baik kepada kedua orang tua, berusaha mendengarkan nasihat mereka, kemudian mengikuti perintah mereka selama itu berkesesuaian gitu, dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, pun diimbangi dengan aspek lain, kita tidak menyakiti mereka baik secara psikologis ataupun fisiologis. Maka ini pun harus dilakukan selama hayat di kandung badan ketika mereka masih ada. Artinya kalau kita birrul walidain, berarti tidak cukup hanya sekali dua kali. Iya. Betul, makanya tadi kalaupun apakah kita harus terus mengorbankan diri di tengah dilema kita, itu barangkali insya Allah jadi kajian kita kali ini ya. Tapi barangkali kalau kita definisikan, mungkin secara ringkas bisa dikatakan kata berbakti kepada kedua orang tua atau birrul walidain itu adalah usaha upaya untuk berbuat baik kepada mereka di tengah kita tidak berusaha untuk menyakiti mereka. Karena nanti selain birrul walidain ada kebalikannya.
namanya uququl walidain. Kalau birrun itu berarti berbuat kebaikan, Ya. kalau uququl walidain berarti kita berbuat keburukan. Konsisten. Yang konsisten juga bahaya kan. Ya, Makanya kalau birrun memang dituntut konsistensi dalam berbuat kebaikannya karena kata birrunnya. Tapi kalau uququl walidain, ya masa kali ge ulah. Benar, makanya kalau kita birrul walidain sembari mengupayakan menghindari uququl walidain. Ini barangkali mudah-mudahan mencukupi lah sebagai definisi. Jadi sebetulnya pada dasarnya kalau disebut baiknya itu baik yang memang kontinu ya kan? Betul, betul. Tidak hanya sekali, dua Tidak kali. hanya sekali Ah, cukup baik. pas sekiege. Iya, tidak Tidak hanya pas hari ibu gitu ya. komo Pas hari ibu, pas hari ayah baik aja kan. baik hari tahun. Itu mah kan kondisional, kebutuhan untuk selfie, untuk Pertama, status, gimmick, pertama ke pencitraan. pencitraan gitu. Mungkin ada tambahan dari Kang Ustadz Iqmal? Kalau menurut saya sudah lebih dari cukup. Sudah lebih cukup ya. Tapi untuk sedikit menambahkan dari aspek albirru itu kebaikan yang berkesinambungan, alias kebaikan yang memang konsisten. Tapi cocok, maksudnya nanti akan relate mengapa perintah berbakti kepada orang tua itu dimulai dari ia sebelum balik, Iya. kemudian kenalah setelah dia ihtilam, Iya. masuk masa balik, Betul. sampai orang tua itu tua renta, bahkan setelah meninggal sekalipun. Oh, Betul. bahkan afternya gitu ya, setelah Afternya after ada. orang tua tidak ada pun, Betul. ya memang kita harus tetap bisa Betul. melakukan birrul walidain Iya, itu ya. Iya. barangkali dari situ sangat-sangat relate gitu ya, sangat-sangat nyambung pas dengan definisi yang disampaikan oleh Ustadz Ziyad, Iya. kebaikan yang berkesinambungan. Silahkan uji coba saja. Betul, betul. Orang tua ketika masih hidup, ketika sehat, ketika sakit, bahkan setelah wafat sekalipun kewajibannya tetap ada kan ya. Ya, Betul, betul. Paling dari aspek itu saja. Jadi memang sebetulnya memang itu ya, bahwa kebaikan kita kepada orang tua tidak cukup hanya ketika orang tua ada ya. Betul, Setelah betul. tidak ada pun kita masih bisa melakukan Betul. birrul walidain itu ya. Tidak musiman. Tidak musiman itu ya. Nah kan kalau misalkan ya, karena memang yakinlah gitu ya, karena saya pun kadang ada lah rasa di mana apa ya, saya juga ada me time nih, pengen Iya. ada me time itu, ada apa sih, ada ego untuk lebih memikirkan diri sendiri, tidak memikirkan, mungkin mengesampingkan itu, Iya, mendoakan. tidak jadi prioritas Tidak ya. jadi prioritas gitu. Nah, tapi kan kalau misalkan memang birrul walidain ini kalau kita prioritaskan secara tanggung jawab gitu ya Kang ya. Mungkin apakah memang kita lebih bertanggung jawab, yang utama kan pasti kita bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Betul, taala gitu betul. ya. Mungkin apakah setelah itu kita emang harus fokus kepada diri kita dulu sendiri, atau memang kita harus ya Ya, mau nggak mau memang harus kita sebagai anak Mengedepankan, harus ya. berbakti gitu. Gimana Kang? ya. Kalau kita lihat karena tentu saja ya perspektif atau sudut pandang kita dari agama Islam, Betul. maka pasti kita nggak boleh lepas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran sendiri berulang firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran hingga 15 kali dalam Al-Quran. Seingat saya gitu ya, nanti tinggal dihitung saja. Dalam Quran surah Al-Baqarah bahkan sampai 3 kali gitu, Al-Isra 2 kali, nanti di Luqman, An-Naml, banyak lah insya Allah yang bisa kita temukan. Di antaranya kalau kita berkaca kepada Quran surah Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa taala memfirmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Al-ayah. Nanti ayat-ayat yang semakna barangkali banyak, walaupun nanti ada tipis-tipis lah perbedaan secara diktum atau kebahasaan dan lokasi penetapan bahasanya gitu. Pada ayat itu Allah memfirmankan, dan Rabbmu telah menetapkan agar tidak menyembah kecuali kepada Allah. Satu yang disebut tuntutan manusia langsung vertikal kepada Allah dulu. Yang kedua disebut itu wabil walidaini ihsana. Walaupun pada ayat ini konteks yang disebut bukan birun gitu ya, kebaikan bukan dalam ungkapan birun, tapi ada ihsanannya juga. Nah kalau birun adalah kebaikan yang kontinu gitu ya, berkelanjutan. Tapi dalam ayat ini pun disebut bahwa
berbuat baik kepada kedua orang tua bisa disebut dengan ungkapan hasanun. Yang hasanun itu kalau kita lihat secara makna lebih mendalam, itu adalah kebaikan yang bisa pula dipertimbangkan berdasarkan etika dan estetika. Artinya kalau orang tua nanti tindakan perintahnya tidak melulu langsung berkaitan dengan perintah Allah, tapi si perintah ini isyarat-isyaratnya sama nih, dah pasti ketaatan keneh gitu. Betul. Iya. Ini pun sama harus kita indahkan. Dan dalam konteks ini, orang tua ada pada urutan kedua setelah Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita ingat dalam Quran surah At-Tahrim ayat ke-6 ya. Jadi yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar dijaga dari siksa neraka itu kan diri kita dulu. Qu anfusakum wa ahlikum naron ayatnya. Diri kita dulu yang paling harus kita jaga gitu. Bagaimana kita bisa menyelamatkan yang lain jika ternyata kita sendiri celaka gitu. Jadi save yourself first gitu ya, mau bagaimanapun ya diri kita harus kita selamatkan dulu. Tapi dalam konteks birrul walidain ataupun wabil walidain ihsan dalam ayat tersebut, orang tua itu punya peranan dan posisi yang luhur, bahkan Allah tempatkan setelah Allah gitu, maksudnya setelah dirinya, setelah Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan mau bagaimanapun kita punya egoisme, kita punya egosentris, kita berpikir me time gitu ya. Tapi tetap ketika dibenturkan antara keinginan kita, kebutuhan kita dalam perspektif diri kita dengan apa yang dibicarakan, diinginkan, dikomunikasikan oleh orang tua, ternyata mereka menduduki peranan yang harus diprioritaskan. Sehingga kalau tadi pertanyaannya boleh nggak sih kita me time gitu ya? Itu ada urusan muamalah yang dipersilahkan gitu. Silahkan. Tapi kalau misalkan kita dibenturkan dengan kondisi yang ternyata ini bisa mengundang ketidakridhoan orang tua. Me time kita nih. Berarti kita harus hindari. Cari me time, momentumnya, gayanya, acaranya yang memang berkesesuaian dengan apa yang menjadi keridhoan orang tua. Makanya kalau standar Al-Qur'an Allah memfirmankan gitu ya, Allah menyatakan dalam ayat tersebut bahwa orang tua posisinya adalah luhur di antara manusia. Kan ada dengan Allah mau urusan vertikal kan, tapi di antara urusan horizontal justru yang disebut dalam ayat itu ibu orang tua gitu. Ini menunjukkan bahwa ketika kita sudah pertama melaksanakan hak dan kewajiban kita kepada Allah, maka yang kedua adalah memprioritaskan bil walidaini ihsana. Bagaimana dengan me time kita? Apakah harus kita korbankan? Bisa lah cari-cari yang Tinggal memang diatur. ternyata tinggal diatur. Betul, artinya kan tidak sesaklek itu gitu. Betul. Jangan tidak paten yang memang kita harus bil walidaini ihsana dengan kita struggle dan sacrifice gitu ya, mengorbankan diri kita sampai kita hilang luang kita gitu ya, waktu kita, kemudian keinginan kita. Misalkan sampai olahraga WG enggak gitu ya, susah. Sebetulnya bisa dikondisikan karena ini adalah urusan kemanusiaan, muamalah yang memang tinggal kita cari solusinya. Itu barangkali mudah-mudahan lah, karena memang khawatir jadi sebuah sangkaan, sebuah keyakinan bahkan jika kita berbuat baik kepada orang tua tuh harus selalu mengorbankan apa yang ada pada diri kita. Ada kalanya di mana apa yang kita inginkan, apa yang orang tua kita inginkan bisa berkesesuaian, dan pada saat itu tidak ada pengorbanan. Dan itu lebih enak lah barangkali. Lebih mulus gitu. Betul, lebih mulus, dan secara pertimbangan etika estetika itu estetis loh gitu, dan beretika. Artinya ihsanannya masih dapat. Itu barangkali lah, mudah-mudahan pengantap tuh. Ya kadang kan emang Kang istilahnya mah memang banyak ya kejadiannya. Istilahnya mah hari libur teh cenah saya teh mau me time lah. Betul. Mau padel aja. orang tua aja antar ke undangan kan. Kadang hal-hal kecil seperti itu kan memang ada kerutuan ya di dalam kan diri. Kalau mungkin yang lebih ke prinsipil ya, lebih ke prinsipil kan ketika misalkan dia mau ngejar karir gitu, karir untuk bekerja misalkan di luar, tapi di sisi atuh cenah mamah jeung saha di dia kan. Jadi itu ada pertimbangan di mana ya mungkin memang ya betul ya katanya kita bisa sandingkan itu ya, apakah kita mungkin kerjanya tidak harus di luar atau seperti apa. Memang pada dasarnya mungkin insya Allah dengan kita melakukan birrul walidain insya Allah ya betul pasti mencari jalan yang memang
pas Nah, untuk itu. kita gitu ya. Betul sekali. Tambahkan sedikit barangkali ya. Jadi mengupayakan untuk taat kepada Allah dengan jalan berbuat baik kepada kedua orang tua itu selalu ada solusinya. Pasti ya, pasti. Ini ketika kita khawatir dibenturkan dengan apa yang menurut kita lebih baik ya. Ya, ya. Misalkan seperti tadi asumsi bahwa kan saya tuh ingin kerja di sini karena menurut hemat saya kemampuan utama saya di sini gitu, Yeah. misalkan gitu ya. Orang yang bekerja di kantoran, kemudian di bidang olahraga. Tapi bisa jadi ketika maksud dan niatnya sudah jelas ingin ibadah kepada Allah, sembari kita mencari keriduan orang tua agar lahir ridho Allah juga, maka kan ini pasti Allah akan menyediakan solusi yang bisa jadi lebih baik daripada apa yang kita pikirkan. Betul. Ini barangkali lah, mudah-mudahan jadi solusi juga. Nah mungkin tapi kan gini ya, kadang-kadang kita pun mungkin ada pemikiran di mana bahwa oh ini orang tua kita sudah ego nih, Ya, udah ego, maksudnya egonya muncul ketika misalkan kita tes sukanya matematika, ya, kita mau ambil jurusan matematika gitu, tapi mungkin orang tua lebih punya pemikiran sendiri Ya, nih, ya, pemikiran betul. sendiri bahwa dek jadi naon, cina kan itu kan, gitu kan. betul. Dek jadi naon, cina lu puguh-puguh, cina akuntansi di mana-mana, misalkan ya kayak Ya, gitu. Jadi kadang emang ego yang muncul ya, ego Ya. yang muncul, keinginan yang muncul yang jadinya bahwa kita pun jadi berpikir bahwa hal-hal kayak gini kita harus nurut atau tidak. iya betul. Gitu. Ini kan bukan langsung urusan ketaatan kepada Allah Nah, ya. gitu. Betul, Mungkin betul. untuk hal-hal ego gitu. Nah, mungkin apa sih, ada nggak sih batasan di mana bahwa kita boleh nih tidak menurut kepada Ya. orang tua karena mungkin kita pun punya alasan yang kuat. Mungkin Kang Iqmal ada ini nggak, memang batasannya apa sih kalau Ya. misalkan kita memang boleh nih untuk tidak nurut nih ke Tidak orang taat tua. gitu Tidak ya. taat gitu ya. Betul, memang ada sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa la ta'ata li makhlukin, ya kan? Jadi tidak ada sebuah ketaatan kepada makhluk, yaitu pada urusan fi maksiatillah, Ya. pada urusan yang memang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kelihatannya judul ini muncul gitu ya, kelihatannya ya, dirasa-rasa. Iya. Jadi banyak kondisi-kondisi yang kita miliki masing-masing, terutama kita bertiga, Iya. Iya. kemudian secara umum para ikhwatu iman pemerhati, Iya. pemirsa di rumah. Nah, ada sebuah kepenasaranan gitu ya dari saya pribadi mengenai hadis sabda Rasulullah SAW, yaitu tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya salah satu batasannya yaitu tidak boleh kita mengikuti perintah, instruksi Iya. atau usul saran yang memang arahnya sudah dipastikan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau itu udah jelas ya. Jelas. Seperti Itu jadi contoh batasan. kasus. Hmm. Saya punya teman begitu ya Iya. dulu di komunitas musik. Dia itu kecerdasannya biasa, tapi alus milik. Beruntungnya luar biasa. Sampai teman-teman saya pun termasuk saya, iya kumaha alus miliknya nih hade gitu. Iya. Beruntung lah ini orang. Jadi dia kelebihannya itu dalam judol. Bolo. Judol. Iya. Iya. Nah, orang tuanya justru mendukung, memfasilitasi, bahkan terasa Di modalan gitu. Di modalan. di modalan, disemangati dan lain sebagainya. Sampai bisa beli rumah, Kang. Saya tidak akan sebut di mana ya, Iya. di Balai Endah gitu. Di salah satu daerah yaitu di Balai Endah. Sampai orang ini teman saya itu karena beruntung, saya yakin bukan karena jago, namanya judi kan ya. Iya, iya. Karena karakteristiknya untuk untungan gitu. Iya. Betul. Padahal walaupun di belakangnya tanda kutip ada permainan gitu ya, Iya. ada ahlinya, itu diatur di secara sistematis. Nah, orang tuanya itu justru mendukung. Pak, katanya jangan berhenti, tambah lagi deponya, Semangat. Teraskeun gitu ya. lanjutkan, kami mendukungmu. Bahkan di beberapa platform itu jurinya ditambah Oh. dan dikerjakan menang wae. Saya nggak mengerti gitu ya. Nah, pada akhirnya sebetulnya maka kasuistik yang seperti itu, mau jadi si anak, mau jadi siapapun gitu Ya. terhadap orang tua maupun yang lainnya, ketika menyuruh kepada kemaksiatan, la ta'ata, jangan. Betul. Tetapi ada uniknya. Bagaimana caranya? Karena etika adab itu tetap
tidak boleh hilang. Ya. Ya kan? Iya, betul. Orang tua menyuruh kita kepada hal yang sifatnya maksiat, Ya. menentang jati diri dalam koridor, wah ini menentang keridhaan Ya, Allah ya. nih. Ya. Tetap etika itu mesti dijaga. Ada Bagaimana? caranya. Nah, Betul. bagaimana caranya kita menolak secara halus? Karena di aspek ini justru kadang sering kali anak merasa lebih berpengetahuan. Ya. Ada kan? Ya, ya. Dari tatap matanya, cara bicaranya itu sudah menantang orang tua. Ya, betul. Jadi kita harap bahwa walaupun kita tidak ikut taat terhadap perintah orang tua yang sifatnya kepada kemaksiatan, tolong adab itu mesti terus dipertahankan. Ya. Pak, masa iya saya harus hidup dengan harta-harta yang memang tidak jelas? Apalagi itu sudah bisa dipastikan keharamannya kan Betul. dari judi. Barangkali Ustaz Jihad. Ya, ya. Iya. Betul ya. Jadi selain daripada keterangan la ta'ata lil khaliq itu ya, atau lil makhluk fi maksiatil khaliq, itu jelas sekali ya. Kita tidak boleh, bahkan kan tadi orang tua di posisi setelah Allah ya, anggarnya ari maksiat. Ya, Karena kan namanya pun makhluk ya. Iya, iya. Jadi walaupun orang tua dan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memposisikan orang tua setinggi itu gitu ya. Tapi ya anggarnya namanya pun makhluk atau sesuatu yang Allah ciptakan. Dan dengan batasan ini tegas gitu. Artinya ketika memang orientasi walaupun langsung ataupun tidak langsung gitu ya, Ya. seperti misalkan seperti tadi untuk mendatangkan dan menjadikan diri ahli penjudi gitu ya, Ya. pemaisir, itu kan secara langsung jelas tidak boleh. Atau misalkan tadi ada egosentris orang tua yang ternyata orientasinya ke arah, misalkan nih, katakan saja seperti ini ya, ini dalam konteks yang cukup debatable sebetulnya. Tentang hukum bekerja di bank itu kan salah satu hal yang di kita sebuah paradoks ya. Ya. Iya. Katakan ulama Islam pun ada yang seluruhnya riba gitu Iya. kan, garis, Keras, ya. garis mutasyadid betul. Iya. Ada yang mutasahil, ya tetap harus dilihat dulu lah. Akad dalam perbankan itu kan tidak satu jenis, harus dilihat. Jadi tidak semuanya riba. Nah, katakan saja kalau sebuah pemahaman mutasyadid yang garis keras, kemudian orang tua memerintah kita untuk udahlah kerja di bank, jelas nih prospek hidupnya, futuristik itunya, penghasilan, income jelas, cantik sisi gigir gitu dan lain sebagainya. Yang kadang-kadang tidak bisa dihindari ada unsur ribanya gitu. Betul. Nah, kita tahu nih secara hukum khawatir kalau ada akad yang memungkinkan kita terjerat dengan riba, kan sebetulnya bisa mencari jalan yang lebih islah ya, yang lebih maslahat. Nah, itu tuh egosentris orang tua yang secara tidak langsung mengarahkan kita kepada kemaksiatan. Walaupun ini tetap dalam konteks debatable dan akan kembali sesuai dengan apa yang kita yakini ya. Pilihan, Barangkali ya. betul, bagi ikhwatul iman silahkan ya. Ini bisa kita kaji gali lebih dalam. Tapi kalaupun orang tua secara tegas nih pada arah kemaksiatan, barangkali kita hindari dan kita tidak boleh taat malah. Walaupun tetap tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Iqmal harus mengindahkan etika ya, adab, Caranya, cara adabnya betul. gitu. Hal lain yang kemudian bisa kami haturkan atau kami sampaikan berkaitan dengan ridho dan tidak ridho. Nah ini pun penting ya. Benar. Jadi barangkali memang ini tuh hal yang menjurung kepada ketaatan Allah. Tapi ketika tidak diindahkan, misalnya kita tidak ikuti apa yang instruksikan, apa yang mereka perintahkan, bisa melahirkan ketidakridhoan orang tua. Nah ini tuh kita harus hati-hati. Dalam konteks ini kan barangkali hadis yang cukup famous gitu ya, cukup terkenal. Ridhollahi fi ridhol walidain, wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridho Allah itu ada pada keridhaan orang tua, dan murka Allah sebaliknya ada pada murka orang tua juga. Nah ini tuh bisa jadi straightforward berkaitan dengan ketaatan kepada Allah instruksinya, atau bisa jadi memang terbumbui dengan hal-hal egosentris orang tua. Nah walaupun di dalamnya Ego hayang gitu. kolot ya mah Iya. gitu kan, ego-ego orang tua, tetap harus kita komunikasikan dengan bijak agar yang lahir dalam keridhaan tetap. Solusi Bukan, ya. betul, bukan lahir murka. Misalkan seperti tadi ya konteksnya, kita lagi mau main terpadel-padel gitu ya, misalkan tiba-tiba orang tua bilang antarkan ke undangan gitu. Nah, bagaimana caranya kita mensinkronkan? Kan ini tuh bisa di antara murka dan ridhonya orang tua nih. Iya. Tapi kita jembatani dengan komunikasi yang halus. Misalkan, aduh, punten itu badan nepak pisan gitu ya, kerek nepak bola tenis. Nah,
kayaknya nggak mungkin, apa mungkin diantar dulu sama yang lain gitu ya, atau mungkin pakai Grab boleh nggak gitu. Iya. Ternyata orang tua, ohnya atau ari teu tiasa mah, Hmm. mangga wae. Berarti kan mereka masih dalam koridor-koridoran mereka nih. Nah ini barangkali yang ternyata ya cukuplah bagi kita untuk waspada agar bagaimana sih kita ketika melihat ternyata yang terlihat itu egosentris gitu ya, egoisme orang tua. Nah ini pun tetap harus kita jaga, jangan sampai melahirkan murka mereka. Ini mudah-mudahan cukup jadi batasan ya. Karena kalau boleh disampaikan nih, secara pengalaman dulu tuh saya termasuk yang senang dengan dunia medis dan psikolog gitu ya. Jadi saya tuh resep gitu sih, karena beres mualimin, karena dulu kan di mualimin ya. Tamat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu di DO. Sampai selesai mualimin, tajijiyah, sanawiyah, mualimin gitu ya, selesai. Dan ketika kelas 3 itu berpikir, oh kemana kan musim-musimnya di sana mungkin ya untuk melanjutkan karir kita, perjalanan hidup kita mau seperti apa. Dan mulai muncul dengan kognitif kita yang cukup terbentuk kan. Kita mungkin bisa menetapkan jalan hidup kita sendiri. Karena resep di dunia kejiwaan gitu ya. Mungkin menilik jiwa manusia gitu. Resep curhat. Kemudian senang pula dengan dunia medis, terus sih karena ngobatan batur gitu ya. Saya cobalah komunikasikan dengan orang tua. Mah mun ka dokter kumaha gitu. Kemudian mun jadi psikolog kumaha. Biayana. Di mana jalan gitu. Memang identik ya dengan pembiayaan gitu. Iya ya nama. Nu jadi dokter mual kurang. Nu jadi psikolog mual kurang. Nu jadi ustad mah hese sana gitu. Kenyataannya Nah, mulai nih. Betul. Mulai nih. Wah. Tidak sesuai nih antara apa yang saya inginkan dengan kan ini pun sebetulnya ada rasa egoisme orang tua kan. Betul. Sebetulnya Pengen kalau ada pelanjut betul gitu ya. betul kan. Sebetulnya kalau mereka pun mempersilahkan kepada kita sebagai anak-anaknya untuk hidup sesuai dengan jalur kita. Walaupun ada kendala mungkin mereka akan mengusahakan mempersilahkan ya. Iya. Oh, yang jadi dokter nyake tuh orang coba ari duit mah tidak ada misalkan, tapi nanti bisa dicoba relasinya dicari. Kan sebetulnya bisa diusahakan ya. Betul. Tapi mereka mainkan geus jadi ustad. Nu jadi ustad mah tinggal disabar lulusan santri nu jadi ustad cenah gitu. Nu jadi dokter aya nu garawe teu kurang. Mungkin bahasnya seperti itulah karena membahasa Sunda kan. Sampai pada akhirnya saya coba komunikasikan. Nah, di sini nih jembatan yang bisa lahir ridho orang tua dan bisa pula lahir bendu amarah orang tua gitu ya. Maka saya komunikasikan dengan baik. Walaupun pada akhirnya saya sampai di posisi yang menurut hemat saya harus mengalah. Nah, ini tuh tapi menggerutu nggak itu? kalau menggerutu namanya manusia ada ya. Mah atuh sebenarnya mah gitu ya. Kabur. Saat itu belum ada hashtag kabur aja dulu ya, alhamdulillah. Dan pada saat itu saya masih murni gitu dengan pemikiran bahwa biru walidain itu tetap harus jadi prioritas. Iya. Sehingga saya paham kenapa orang tua saya saat itu jalurnya ke sini gitu ya. Walaupun jalur ini tuh saya tahu mereka berdarah-darah dari awal. Kadang-kadang kecukupan ekonomi jauh lah dari kata cukup, boro-boro bisa nabung gitunya menghidupi diri sendiri, kadang-kadang belepotan gitu ya. Tapi saya tahu maksud mereka sangat baik gitu. Dan ini benar-benar futuristik yang bukan duniawi saja futuristiknya, tapi sampai ke akhirat gitu. Makanya saya tinggalkan keinginan saya demi apa yang menjadi prioritas saya, yakni birrul walidain. Terbukti sekarang ya. Insyaallah lah, mudah-mudahan ya. Walaupun kadang-kadang ya masih berdarah-darah masih gitu ya. Tapi maksud saya ada pada satu titik di mana kita harus mempertimbangkan ridhol walidain dan sukhtul walidain. Yang tadi ya. Jadi tetap ada keridhaan orang tuanya, kita hindari sukhtul walidain. Benar apa yang tadi disampaikan oleh Sadikma, tetap harus memperhatikan adab karena birrul walidain ini pun tetap sambil kita berupaya menghindari ukukul walidain yang tadi menyakiti hati orang tua, apalagi menyakiti fisik mah ada bahaya pisannya gitu, jangan. Itu barangkali loh. Jadi memang sebetulnya bahkan apa sih kalau jangankan yang memang menyuruhnya itu untuk hal yang ibadah, ya. Hal ego pun memang harus kita ikuti gitu ya. Ya selama memang bisa kita komunikasikan dengan baik. Makanya tadi
kita mengikuti ataupun tidak, kita komunikasikan dan hasilnya seperti apa. Hasil saya komunikasi dengan orang tua ketika egosentrisnya berbenturan tadi, karena menurut hemat saya apa yang egoisme orang tua ini lebih baik dan lebih terarah. Dan mereka lebih tahu bukan hanya kepada anak-anaknya, tapi kebaikan anak dalam pertimbangan akhirat dan agama. Nah, itu. betul. Kita Makanya- tidak punya itu ya. Betul, itu yang kita masih minim sebagai anak gitu ya. Walaupun saat itu saya usia SMA mungkinnya mualimin gitu, tapi saya pasrahkan kepada mereka. Insya Allah ada jalan yang lebih baik di hadapan Allah gitu. Soalnya nggak gampang tuh mental kayak gitu. Apalagi di usia muda ya. Betul. Betul, khawatirnya kan kalau Gen Z yang sekarang Iya. langsung breaking down lah gitu. Ngerti cenah. Aduh, langsung buat status I hate you. Itu kan khawatir ya. Iya. Tapi kan memang kan kadang-kadang kita memang suka sulit juga Kang Betul. ketika misalkan menghadapi ekspektasi orang tua. Iya, betul sekali. Bahkan kalau tidak salah ya, ada nasihat bahwa jangan menjadikan anakmu dirimu gitu. Ya, Karena ya, dia hidup bukan di zamanmu gitu. Ya, ya beda zaman ya. Ya, beda zaman gitu ya. Nah, mungkin bagaimana nih Kang untuk misalkan kita menghadapi ekspektasi orang tua kita Ya. dan ataupun misalkan orang tua kita kalau kita jadi orang tua pun kita orang tua yang nanti ke anak tuh Ya, ya. jangan sampai menjadikan seperti itu ya, 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 karena ya. memang mereka kan hidup kita tahu bahwa apa yang kita lakukan untuk anak kan kita pasti yang terbaik ya. Betul, Betul, betul. betul. Begitupun juga orang tua ke kita ya. Walaupun di sisi lain memang ada sesuatu hal yang memang tidak sinkron nih, tidak Betul. klop sama kita gitu ya. Nah, untuk menghadapi ekspektasi itu gitu kan jangan sampai kita yaitu jadi kita berbakti tapi ternyata yang jadi korban ya kita sendiri gitu. Ya. Dengan apa? Dengan ekspektasi orang tua yang seperti apa kita jadi stres gitu. Kadang ada kan ya Betul, kan betul. orang tua yang punya ekspektasi ke anaknya itu, kamu saya masukin ke futsal ya, harus Tinggi jadi ya. pemain AC Milan kan. Itu kan ekspektasinya terlalu Iya. tinggi, stres kan. Berlebihan itu. Betul. Nah, bagaimana nih Kang untuk bisa menghadapi memang ekspektasi orang tua ataupun kita sebagai orang tua gitu ya untuk membatasi ekspektasi kita kepada Iya. anak kita gitu. Betul. Saya coba jawab menggunakan dongeng ya. Ya. Dongeng realistis ini. Dongeng realistis. Asli ini sesuai terjadi gitu ya di mana-mana dan ada orangnya. Bukan dongeng Kang, cerita fakta. Nah, gitu, cerita fakta ada yang solutif. Ya. Jadi kebetulan ada orang tua yang punya anak yang kesehariannya sudah akil balik. Hmm. Dia bahkan sudah layak untuk bergaul luas. Hmm. Jadi satu waktu orang tuanya itu terus memperhatikan anaknya tuh berdiam di kamar. Hmm. Seperti Ustadz Jad dulu ya. Berdiam menyendiri di Ngegua kamar gitu. gitu, menggoa gitu. Nyitab. Wallahu a'lam. Keseharian terus sampai orang tuanya bingung karena anak ini diajak komunikasi cukup sulit. Karena untuk dipanggil kemudian nyamperin datang itu cukup sulit. Akhirnya satu waktu di jendela orang tua itu melihat anak-anak komplek gitu ya yang main bola gitu, main bersama bareng-bareng di umurannya. Kayaknya si AA harus dikenalin gitu ya, disuruh keluar main. Oh, ternyata setelah dibujuk beberapa kali akhirnya terbujuk anak itu, keluarlah rumah. Kemudian main bola bareng gitu ya dengan anak-anak tetangga. Satu waktu maghrib itu belum kunjung pulang. Anak itu betah teuing, terlalu nyaman. Mungkin si anak juga merasa kok begini efeknya, malah membahagiakan gitu ya, membuat senang. Interaksi. Akhirnya si anak malah telat pulang, dimarahinlah sama orang tua. Pada satu waktu akhirnya si anak mengutarakan, saya yakin itu adalah momentum yang berat. Ya. Karena saya pernah di posisi itu. Betul. Mau menyampaikan tapi berat. Takut, khawatir, takut dosa juga gitu ya. Ya. Akhirnya si anak mengatakan, bukannya bapak menyuruh saya, mamah nyuruh saya buat main bola, keluar dari kamar. Satu waktu bukannya begitu kata orang tuanya teh. Pokoknya mah jangan berlebihan. Namun dari kasuistik ringkas seperti itu adalah bagaimana caranya berkomunikasi seperti apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Jihad. Yang utama itu ya Kang. Komunikasi yang betul. Karena
tidak sedikit baik dalam rumah tangga, dalam kekeluargaan, dalam pekerjaan, kita seringkali muncul banyak masalah bahkan terus bertambah Ya. yang lahir dari komunikasi yang tidak baik. Iya, betul. Betul. Silakan saja buktikan, rasakan gitu ya. Iya, iya. Akhirnya anak ini ya normal-normal saja. Satu sisi anak ini bingung, mau apa sih si bapak si mamah teh? Kita Mau saya apa? keluar gitu ya. Ya kasus ini belum naik level karena anak ini belum menikah. Berbeda lagi setelah menikah kan? Iya. Pasti muncul masalah baru tuh. Iya. Namun kebetulan akhirnya si anak ini mau berkomunikasi dengan orang tua punya ego yang tinggi. Bahkan bukan tinggi itu mah bingung. Ini anak sukanya itu apa sih hobinya? Iya. Maka dari situlah ketahuan muncul, oh si anak itu memang hobinya di sepak bola. Begitu. Pada akhirnya barulah nanti aturan-aturan yang baru muncul setelah komunikasi pertama itu selesai. Betul. Oh, sukanya main bola, diberi modal gitu ya, dibelikan sepatu, tetapi ingat, baru aturan-aturan muncul. Nah, Komunikasi setelah lancar, aturan pasti akan muncul dengan sendirinya. Nanti pulang sepak bola langsung, jangan kemana-mana dan sebagainya. Bagaimana sih untuk menjawab pertanyaan tersebut? Intinya yaitu menjembatani kembali komunikasi. Betul. Kadang si anak lebih banyak ya memendam ya. keinginan atau cara berpikir yang menurut kita tuh begini mah, Pah. Saya yakin lebih banyak orang yang anak yang memang menahan itu. Iya. Ya. Bahkan sampai contohnya gitu ke trigger Ustadz Ziyad, saya sendiri pun saya hobinya kan di sepak bola Iya. dan bisnis. Bisnis. Tapi pada akhirnya saya tidak boleh. Bukan tidak boleh sih. Setelah berpikir, berproses, oh iya, inilah buktinya mengapa orang tua saya menasihati seperti halnya nasihat yang diberikan kepada Ustadz Ziyad. Yaitu Yaitu demikian. Jadi tukang main bola geus loba. Pemain bola itu Ya, banyak tidak betul. kurang. Seperti itu. Jadi pembisnis, isi dunia ini tukang bisnis kata Iya. bapak saya ibu saya. Coba jadi ustad. Tapi omat aya tambahan ke abdi mah. Jadi ustad itu jadi ustad yang ikhlas. ya. Tong sok loba nyieun acara anu memang ngemunculkeun perkara. Ya, dulu ya. Dulu. Kalau zaman saya mungkin masih pada ikhlas ya. Iya. Jadi ikhlas itu tidak disebut. Gak tahu ikhlas terpaksa. Mungkin itu diantaranya. Iya. Ya, jadi kembali ke komunikasi Kang. Iya. Betul. Ada ilmunya kan, bahkan ada disiplin ilmunya, cara komunikasi yang baik dan benar itu seperti Betul, apa. Kak. Jadi memang sebetulnya balik lagi ya Betul. komunikasi ya. Karena kan memang inti dari semua masalah antara orang tua dan anak itu pada dasarnya komunikasi. Banyak ya. terjadi pada komunikasi Banyak ya. terjadi ya di komunikasi. Karena saya juga sempat baca-baca ya Kang ya. Betul. Bagaimana ada caranya ya untuk Ya. apa sih ngasih tahu ke anak itu seperti apa. Marahin ke anak pun ada caranya kayak Betul, gitu. betul. Dan tidak marahin pun tidak boleh gitu. Bahkan memang ada batasan di mana kalau memarahi katanya harus jelas apa yang dimarahi, apa kesalahan dia, diajak ngobrol, beri dia ruang untuk bicara, kan seperti Betul, itu ya. betul. Dan bahkan kalau ke anak wanita dan anak laki-laki Laki-laki beda gitu kan. betul. Begitupun juga kita ya, anak-anak kita ke orang tua pun sama ya. Iya. Ketika orang tua yang masih kelihatan masih seger atau apa, kita harus Masih seperti strong, apa gitu, betul. masih strong gitu ya. Tapi kalau udah agak tua gitu gini kan kita ada Betul. caranya juga Adabnya, ya, kan? ada pendekatannya. Ada adabnya gitu. Jadi pada dasarnya sebetulnya kan ekspektasi berlebih Ya. dari orang tua ke kita memang ya komunikasi ya, Kang, Betul, ya. betul. Komunikasi gitu. Dan tapi memang gimana Kang nih kalau ternyata memang keadaan yang memaksa. Maksudnya keadaan yang memaksa bahwa kita tidak taat kepada orang tua. Iya. Jadi apakah itu termasuk tidak taat juga? Betul, betul. Walaupun pada dasarnya itu muncullah kesakit hatian orang tua. Tapi orang tua tidak tahu nih keadaan kita seperti apa sebenarnya Iya. gitu. Jadi kan mungkin banyak lah ya yang terjadi antara mertua dan mantu gitu Iya, kan. iya. Koridor sudah menikah ya. Yang sudah misalnya yang sudah menikah Iya. mertua dan mantu gitu, ataupun misalkan yang bujang dengan kondisi di mana Tuntutan keadaan, tuntutan pekerjaan keadaan, bisa ya. pekerjaan, misalkan kan nah pulang-pulang ya lebaran Iya, tehnya, iya. padahal dia kan tidak tahu gitu Iya, misalnya iya. seperti apa. Mangga guru tuh di dia
terus segawe kan gitu kan. Jadi Kepoho kakolot. Jadi tak ada sesuatu di mana yang memang keadaan Kang deh, keadaan Ya. yang memang menjadikan kita tidak taat kepada orang tua. Tapi yang diterima oleh orang tua yaitu sakit Ya, hati lah. ya, betul, Apakah betul. itu termasuk memang kita jadi ya murka orang tua itu Ya. gitu. Ini tuh sebetulnya masih relate dengan pemenuhan ekspektasi ya. Nah, Jadi masih berkesinambungan. hmm, Dimana kalau kita berbicara tentang memenuhi harapan orang tua, baik kita sebagai anak yang berusaha untuk tahu nih itu kebaikan, kita coba penuhi dulu. Setelah ditempuh jalur diskusi komunikasi gitu ya. Dan sebagai pihak orang tua pun, karena alhamdulillah kita itu masih generasi sandwich lah, bisa Iya, disebut iya, gitu ya. Jadi sebagai generasi yang kaluhur ayah, kita alhamdulillah orang tua masih ada gitu ya. Kemudian ke bawah pun Nyambung. ya nyambung karena kita sudah berketurunan Iya, gitu. Sehingga kita merasakan di dua dimensi itu. Nah, kita pun sebagai orang tua tetap tidak bisa memaksakan ego kita dan ekspektasi kita yang terlalu tinggi. Tetap biarkan anak-anak kita punya peluang, mereka mau apa. Saya punya ekspektasi terhadap anak gitu ya. Tapi pun sembari menjalani apa yang menjadi ekspektasi saya pun membuka peluang bagi mereka, Kak. Apalagi anak-anak saya masih kecil gitu ya. Iya. Iya. Tapi kedepannya saya pun sudah berencana mereka ingin apa. Nanti kita komunikasikan dulu baiknya seperti apa. Termasuk tadi ketika kita dalam posisi anak yang kita terdesak oleh tuntutan keadaan. iya. Nah itu tetap kunci aslinya ada pada komunikasi. Betul. Jadi kita tidak bisa lepas dari hal itu agar kemudian yang lahir bukan murka orang tua tapi keriduan orang tua. Kita sebagai anak harus memberi mereka pengertian dari aspek kenapa kita akhirnya menetapkan sikap seperti apa yang kemudian menjadi sebab lahirnya ridho orang tua. Misalkan seperti tadi ya, usum lebaran kuduna reuni gitu, harusnya kan berkumpul bersama sanak saudara, ini masih tetap kerja, ngejar apa sih dan lain sebagainya. Nah ini tuh harus Duniawi terus. di duniawi gitu kan. Kalau sekarang mungkin seperti itu. Nah ini tuh hal yang harus kita beritahukan kepada mereka agar mereka paling tidak punya pertimbangan agar tidak lahir seudzon juga kepada Betul, kita. betul. Jadi dzon yang lahir, sangkaan yang lahir bukan lagi dzonun, tapi yakinun karena sebuah ilmu gitu. Kita beritahu kepada mereka, kalau saya meninggalkan pekerjaan dan kemudian saya berkumpul, nanti khawatirnya DO, kalau DO ini. Beri mereka pengetahuan itu, Pengertian itu ya. pengertian itu sehingga mereka mempertimbangkan dan mengerti bahwa meureun teu ngariung teh bisi anu dan lain sebagainya. Paling tidak orang tua kita jadi tahu pertaruhan dan pertimbangan apa yang sedang dihadapi oleh anak kita gitu. Dan itu kan harus dengan komunikasi. Betul Kang. Nah, sehingga kalaupun nanti pada akhirnya lahir apa suhtul walidain gitu ya, yang tadi misalkan kemurkaan orang tua. Nah, ini barangkali bisa kita prevensi atau bisa kita cegah gitu ya. Sebelum lahir itu kita cegah dengan komunikasi, beritahu keadaan kita yang sekarang sebenarnya ada. Sehingga kalaupun ada bahasa tadi ya, kita dituntut oleh keadaan, dituntut oleh pekerjaan kita, oleh situasi kita, kita akan memberitahu mereka sesuai dengan apa yang kita hadapi keadaan kita gitu ya. Artinya dalam posisi ini keterbukaan itu adalah menjadi sesuatu yang mahal. Betul Kang. Kalaupun kita komunikasi tapi kita masih menyembunyikan beberapa aspek pada diri kita yang sebetulnya orang tua kita harus tahu. Itu tuh ketidaktransparansian ini akan menimbulkan zon yang buruk. Ganjal terus ya. Betul, nanti orang tua terus saja akan berpikir kepada kita, nah sih hidup di gua wae gitu, teu keluar gitu. Misalkan seperti itu. Padahal mengeditnya. Kan mereka tidak tahu ya. Iya. Kita beri penjelasan. Kenapa kemudian kalaupun ternyata nya atau minimal saminggu 3 kali wae mah gitunya ketemu dengan orang tua. Nah, dalam hal itulah yang mungkin kita bisa upayakan gitu agar ridho mereka tetap mengalir gitu. Betul Kang. Jadi tetap barangkali selain daripada komunikasi, tuntutan keadaan pun bisa didiskusikan dan transparansi barangkali ya. Ini hal yang cukup mahal karena jarang anak-anak yang ya walaupun di masa anak-anak malah kedekatan dengan orang tua itu nya kasahadeui gitu kan. Iya, betul. Masa orang tua. Tapi pada fase paling tidak di usia yang kognitif seorang anak sudah terbentuk sekitar mulai akhir SMP lah, masuk ke SMA dan hingga jenjang pasca SMA gitu atau lanjutan misalkan di perkuliahan, ini pikiran manusia dan seorang anak itu sudah mulai terbawa arus gitu. Tergantung dia hidup di mana dan lingkungannya yang cukup mempengaruhi.
Dan dalam kondisi ini kedekatan kepada orang tua mulai anggang gitu, mulai berkurang. Oke, Iya. boleh, Dan keterbukaan atau transparansi keadaan kita ini kadang-kadang sudah jarang. betul. Nah, mudah-mudahan lah ini pun hal yang men-trigger kita agar komunikasi, transparansi dengan orang tua agar kita tidak pada kondisi terdesak kekayaan, terdesak dengan keadaan yang tadi. Itu barangkali mudah-mudahan menjadi jawaban. Jadi memang sebetulnya ketika apa sih komunikasi kita harus kita kasih edukasi ya, penjelasan Betul, kepada orang tua. betul. Dan mungkin kalaupun kita sebagai orang tuanya, kita juga harus bisa menerima ya. Betul, menerima dan membuka peluang bagi Membuka mereka. peluang itu untuk apa sih, untuk memberikan penjelasan Ya, kepada kita ya. betul. Karena memang kan kondisi yang seperti itu kadang yang muncul itu bukan pemikiran dulu, Kang. Iya, Ego dulu, Ego emosi dulu. dulu yang muncul Betul. kadang-kadang seperti itu kan. betul. Jadi di sisi lain tengah arti cenanya Iya. oh itu gawe teh nanti jadi banyak. Jadi itu gak sama. Tengah arti jadi setahun sekali lebaran kan. Jadi memang apa sih? Ada hal di mana egonya, yang ya. memang ego yang muncul ya Iya, ketika dikomunikasikan dengan baik-baik. Ya walaupun memang gak gampang ya Kang. Ya. Betul, betul sekali. Gak gampang apalagi di kondisi sedang sensitif Kang. Ya, betul. Di kondisi sedang sensitif itu rentan apa ya? Emosi ya yang Emosi keluar. gitu. Mungkin dari Kang Iqmal ada yang ditambahkan? Contoh kasus Contoh masih kasus. hangat, Yang lagi Masih hangat. masih hangat. Jadi namanya Kang Apep, saya sebut saja ya, karena ini kita ngambil ibroh gitu ya, Iya. bukan untuk menyebutkan aib-aibnya, tapi kita ibroh. Sebutlah itu Atep. Apep, Apep. Kang Apep ini dia pekerja keras, Tuh, masih hangat itu saya kemarin meriungkan gitu ya, mengumpulkan beliau Kang Apep, istrinya dan ibunya. Itu jam 11 malam saja kalau saya dengar itu, Ya, karena saya dengan saja kan pinggir-pinggir tuh. ya. Terdengar lah ada Terdengar. diskusi. Awalnya memang berkeluh kesah Kang Apep ini. Jadi ibu saya sering cemburu. Ibu saya sendiri sering cemburu kepada istri saya. Dan yang lebih berat untuk saya, kata Kang Apep, mertua saya cemburu. Ya. Jadi Kang I masalah teh naon? Ya nggak tahu. Makanya saya datang. Makanya saya datang ke Gumuru. Begini, Cinta, kalau betul-betul percaya. Karena kan saya belum banyak berpengalaman, Cinta. Yang saya tahu saja dari menyaksikan orang tua bagaimana sedang menyelesaikan masalah gitu ya. Karena saya sering ikut mengantar, melihat interaksi guru gitu ya dengan pasien gitu ya. Taruhlah pasien. Ini mau diapakan? Maka saya hanya menjawab. Sebelumnya kan Kang Apep sendiri yang datang ke saya menceritakan, saya coba petakan gitu masalahnya apa, dikomunikasi. Ada pada komunikasi. Jadi ibunya ini seperti Kang Palil tadi yang disampaikan merasa egonya tuh tinggi. Si AA setelah menikah dengan wanita itu sampai ibunya bilang, "Coba AA kalau waktu itu nikahnya sama yang lain, jangan sama si Neng itu, coba." Itu Sampai sudah gitu ya. seperti apa masalahnya. Ya, ya. Namun saya hanya mengatakan, Kang, lamun benar percaya ka abdi, mending bawa kabeh ka dieu. Saya tidak mau hanya menerima celetukan dari orang per orang, mending kumpulkeun. Ya. Ngeriung, Jelas gitu ya. betul, biar clear. Cuma mau percaya tidak sama saya gitu. Dan ningali banget mah ada tepi percaya. Ya. Ngorakene. Ngorakene meureun Capaman. naon jelema kieu meureun. Iya. Tapi walhasil kira-kira 5 atau 6 ya, 6 pertemuan lah. Akhirnya ibunya sudah ridho. Jadi sebenarnya ibu itu apa masalahnya? Ya biasanya saya diantar jam Cemburu itu ya, sekian. karena Betul. waktu yang makin berkurang. Waktu gitu makin si anak berkurang. tuh. Kebetulan sudah punya incu si ibunya ini. Bu, urang syukuraneun heula we, cek abdi teh. Hapunten abdi budak leutik cek teh. Siga nu mamatahan ka ibu nya kira langkung genep 5-an panten Yuswana umurnya. Ibu begini merasa wajar. Tapi tolong minta kebijaksanaannya. Bukankah ketika akad nikah, ibu sudah rela melepaskan segalanya. Dan ibu merasa dan menganggap anak ibu itu mampu untuk membimbing rumah tangga. Iya. Pantos siap, Cik Abdi teh gitu. Bukannya sudah siap, makanya dari sisi ini si anak gitu ya, yang telah menikah harus betul-betul menimbang, gitu, mengukur dan tidak boleh ada hal-hal yang memang sifatnya itu sengaja menjauhi orang tua. Iya. Si Kang Apep sudah
menyebutkan saya tidak ada itikad untuk menjadi orang tua, tapi cemburu kepada istrinya. Maksudnya mungkin secara tidak langsung gitu ya waktu berkurang, Betul. mungkin gitu, Waktu perhatian diantaranya. seperti berkurang. Puncak-puncaknya Kang Apep ini sampai rambutnya itu rontok. Betul, yang asalnya jabrik kelihatan tarangnya sudah mulai lega keningnya. Semakin ke belakangnya. Pantesan ayeuna mah ngabotakan cek abdi teh, sing horeng ternyata berat. Iya. Bagaimana saya bekerja secara tumaninah di luar, sedangkan ketika saya mau pulang pun itu masalah sudah siap-siap Ya, menerjang. Betul. Di masalah yang paling tingginya ketika istrinya sudah mengultimatum, Kang, tolong kembalikan saya pada orang tua. Pulangkan saja. Ya, pulangkan saja. Kebetulan mungkin qadarullah Kang Apep kenal dengan saya. Entah Kang Apep datang kepada siapa saja. Mungkin Allah mempertemukan saya dengan beliau gitu ya. Iya. Dengan beliau akhirnya alhamdulillah dipertemukanlah secara komplit. Tinggal labrug. Saradih tinggal labrug. Maaf Neng, Ibu, dan sebagainya. Kang, kumaha tos kieu? Alhamdulillah bade teras wangsul. Omatnya engke di imah gelut deui. Alhamdulillah. Jadi seperti itulah manajemen ketika anak sudah berumah tangga, Ya. antara keegoisan orang tua yang senantiasa di atas. Ya. Jadi dimohon para orang tua di rumah yang sudah memiliki putra putri yang sudah menikah, percayakan seluruhnya. Betul. Kalau kita Ustadz Ziyad punya anak perempuan ya. Iya. Kalau saya juga punya, Kang Padi punya Punya. dua-duanya. Nah, misalkan nanti setelah menikah Kang Padi mau seperti apa? Saya yakin ilmu sudah ada di kita semua. Iya. Silahkan biarkan anak Paling kita dipraktik dibimbing, mungkin ya. dibimbing oleh suaminya, dan mau apa-apa, mau keluar mau kemana, izin kepada suami. Betul. Seperti itu kira-kira ya. Bikin kepikiran teh, Kang. Betul. Kalau pikirnya sekarang masih belum kuat nih. Kang. Iya. Betul. Tapi karena memang itu realitanya seperti itu Iya, ya. Kang. iya, Betul. betul. Pada dasarnya anak perempuan itu pasti berat kalau Iya. ayah melepasnya, dan anak laki-laki pasti ibu berat melepasnya. Rata-rata seperti itu ya. Biasanya seperti itu. Iya. Tapi memang sebetulnya kan hal itu yang harus kita sebagai orang tua Siapkan ya. ya yang siapkan untuk hal itu. Kadang memang kan kalau saya ngelihat-lihat kayak apa dari sosmed ya Iya. yang muncul ya, bahwa melepas anak perempuan itu berat gitu ya. Iya, betul. Dan langsung muncul kan bayangan tuh, kebayang itu ya, dari mulai bayi sekarang udah ada gede nanti nikah gitu, ditinggalkan deh ke Batu dan Iya, kita iya. lumayan berat lah. Wah, persiapan mental yang Persiapan mentalnya betul. gitu. Tapi memang kita harus siap gitu Betul, kan. betul. Harusnya pada saatnya itu harus dilakukan, harus dijalani gitu kan. Nah mungkin memang kebanyakan mungkin ada yang apa ya, waktunya mungkin terasa Betul. ini terus ya memang berat sih intinya. Sebetulnya pada dasarnya berat sih, nggak bisa itu. Cuman memang ya harus bisa sih. Iya, betul. Harus kuat. Betul. Nah kamu kan kalau misalkan kan tadi ya, dalam hal apapun misalkan seego sekalipun kita memang harus ada apa sih, taat gitu ya kepada orang tua. Diupayakan taat dengan jalur komunikasi begitu Jalur ya. komunikasi. Tapi kalau misalkan kita memang apa sih, ada penolakan nih di hati kita tapi kita lakukan gitu. Sebetulnya itu tidak jadi masalah atau itu memang jadi pahala untuk kita ya, untuk mengorbankan sesuatu gitu ya. Betul. Tanpa dikomunikasikan Kang, misalkan Iya. ya kita tuh udah berat ya, maksudnya capek tunduh gitunya ya teh. Tunduh kamar teh misalkannya malam minggu teh nongkrong lah, ada biasa weekend ya habisin ini. Kemudian pas pagi-pagi teh subuh teh biasa tidur deh. Tong tidur deh cenah orang kapiade. Iya. Orang kapindah cenah kan gitu. Iya. Jadi kan ada hal di mana ya udah ayolah gitu. Padahal teh nggak ngurutuin dalam hal ini ya. Nah, mungkin kalau seperti itu apakah itu termasuk memang ya pasti cara kita untuk melawan ego kita karena mau berbakti atau seperti apa ini? Ya, bagus ya sebetulnya dalam konteks itu. Jadi hal-hal yang memang menurut kita jelas itu sebuah ketaatan, kebaikan kepada Allah, mengorbankan diri pun pasti tidak akan seberapa. Betul. Jadi kalaupun nanti kita harus mengorbankan kelelahan, kita kan kudu nama yang istirahat deui gitu tah.
apalagi malam dan lain sebagainya. Hari pas pagi-pagi ayeuna Ustaz Wawan cenah dipindah. Begitu kan, kadang-kadang memang harus siap. Iya. Nah, seperti itu insya Allah jadi pengorbanan yang bernilai pahala gitu ya. Iya. Jadi kalaupun nanti ada hal yang dikorbankan pada diri kita, oke lah kalau misalkan dalam dimensi waktu seperti itu ya. Hal-hal lain pun banyak sebetulnya karena yang dikorbankan dari kita misalkan seperti uang ya. Duh, itu mamah teh teu bawa uang pisan, padahal saya teh anyar ngaluarkeun jutaan Iya, misalkan. betul. Tapi memang masih ada uang nih pada diri kita gitu sebagai anak. Saker anak ngaluarkeun duit gitu ya. Tapi karena tahu bahwa itu ini adalah hal yang mereka butuhkan saat itu dan mereka memang berkebutuhan gitu ya, jelas kebutuhannya. Ya kita berikan saja walaupun nanti kita ke rumah anak ngaluarkeun duit gitu, mungkin uang ini adalah pos untuk anak kita gitu, untuk jatah bulanan pasangan kita. Nah, itu adalah pengorbanan kita yang insya Allah bernilai pahala. Jadi dari sinilah mungkin pertaruhan keimanan kita. Kalaupun nanti kita mau maksimum taatnya kepada Allah melalui orang tua dan tahu apa yang dibutuhkan oleh orang tua saat itu, diinginkan seperti itu, misalkan ngajak ngaji gitu ya, hayu orang ngawas dan sebagainya. Itu sebuah ketaatan kepada Allah nih. Bagus, thalabul ilmi. Ya udah hayu insyaallah. Bismillah, itu adalah kebaikan pahala yang bobotnya tidak biasa bagi kita. Jadi Allah itu begitu maha pengertian. Ketika ada hal yang kita korbankan pada diri kita, itu kan pahalanya paling tidak 10 kali lipat. Betul. Belum lagi kalau ternyata kita memang benar-benar effortnya all out gitu ya untuk taat kepada orang tua, usaha kita memang maksimum, menilainya bahkan bisa lebih dari 10 kali lipat. Kan dalam Quran surah Al-Baqarah ila sab'i mi'ati dhi'fin loh. Bisa sampai 700 kali lipat. Itu tergantung diri kita mau semaksimum apa gitu ya, iman kita sedang tinggi kalaupun sedang rendah, kita tetap mengupayakan untuk taat gitu. Nah, itu tuh insya Allah pengorbanan yang nggak apa-apa bagi kita. Jadi nggak apa-apa, jangan merasa bahwa aduh orang bari teu ikhlas bisa jadi dosa. Insya Allah mudah-mudahan kita tetap koridorkan, murnikan niat kita bahwa itu untuk ibadah. Kalaupun ada yang kita pertaruhkan gitu ya, pada diri kita, waktu kita, mungkin tenaga kita ataupun ya keuangan kita bisa jadi, itu tuh insya Allah bernilai pahala. Dan Allah senantiasa mengganti semua yang kita keluarkan dari diri kita. Karena kan yang namanya keikhlasan atau pengorbanan itu memang ada rasa penolakan ya dari kita, betul. tapi kita memaksakan itu ya kan. Betul. Ya harus memaksakan. Iya. Kalau misalkan tidak ada penolakan berarti bukan berkorban. Sama karena sepoe sama rela gitu. Rela gitu. Ini dari Kang Iqbal terkait yang memang istilahnya kan apa tadi teh? Oh ya, keterpaksaan gitu. Jadi apakah memang tidak ikhlas? Karena gini Kang, saya sempat dulu ya terngiang-ngiang gitu ya. Ketika saya tercicing gitu ya, lagi diem, ojol-ojol. Bapak saya gitu ya. Yang pahala tuh, yang pahala tuh. Kan dia ke pahala. Mau atuh itu naon? Dia ke warung di Samsu. Beli pokoknya pahala ya. Kemudian kopina. Berarti kan memang sebetulnya pada dasarnya ketaatannya ya Kang ya. Iya. Walaupun misalkan disuruhnya hanya untuk membantu hal gitu ya. Hal kecil membantu gitu, bukan ranah memang ibadah gitu. Betul. Sebenarnya kan ketaatan itu di mana memang kita taatnya itu yang jadi ibadah gitu ya. Betul. Bukan karena rokoknya gitu. Iya. Gitu. Kalau fasilitasnya kan nanti bisa apa saja. Ya, bisa apa aja, seperti tadi yang pahala tuh kita lagi diem gitu ya. Itu beresan lapang pingpong. Jadi ketaatannya itulah betul. Itu yang jadi pahala. Kalau jalannya baik urusan ta'budiyah gitu ya, ibadah yang misalkan kita lagi diam disuruh sholat sunat gitu kan, sama ibadah gitu kan. Ini mah tiba-tiba disuruh bersihin kan, ya yang bersihin mah urusan semua orang suka lah gitu kan, namanya hasan gitu, kebaikan yang dalam bentuk hasan yang kaitannya dengan etika estetika. Ya di sanalah nilai pahalanya gitu. Jadi medianya bisa apa saja. Betul Kang, berarti memang sebetulnya pada dasarnya ketaatannya itu ya Kang. Iya, betul. Nah, mungkin dari Kang Iqbal gimana Kang Iqbal? Contoh kasus. Dari contoh kasus saya yakin juga para ikhwatul iman mengalami ya. Jadi begini, waktu itu kondisi ini bukan curhat ya. Hanya saya belum lama setelah menikah lah, bahkan setelah sedang mengandung. Istri saya sedang mengandung. Bukan Sadik Mal ya. Bukan. Mengandungi. Iya.
Nah, kebetulan ayah saya itu ngajinya kalau tidak salah di hari Minggu itu sampai 6. Sampai 6. Ustadz Jad qadarullah waktu itu tidak bisa. Kemudian kakaknya Ustadz Jad itu Ustadz Rizal kebetulan tidak bisa. Saya pun sebetulnya tidak bisa. Namun qadarullah saat itu saya berbincang dengan istri saya, kondisi musim hujan. Atap genteng itu bocornya luar biasa. Sampai singkatnya saya akhirnya mengikhlaskan diri. Awalnya terpaksa. Apa sih motivasinya? Ada. Akhirnya saya mengantar sampai pokoknya berangkat subuh, pulang jam 1:30. Itu bisa Malam, ditanyakan ya kepada Ustadawan, ayahnya Ustadz Jad itu. Ayahmu juga itu. Iya. Ayah kita bersama, ayah kita. Nah, setelah selesai, saya pulang, taruh mobil ke garasi, parkir, kondisi hujan lebat itu. Gak tahu itu rumah Ustadz Jad bocor juga atau enggak tuh. Sama ya. Sama ya kan? Kita sama. Masih satu atap. Satu atap. Cuma yang lucunya istri saya tidak memberitahu, mengkabarkan apa-apa. Jadi kebetulan waktu itu risbang belum ada gitu ya, kasur belum ada, atap bocor, masih berantakan. Istri saya dalam keadaan mengandung besar itu di pojokan diam, Kang. Karena dari sudut manapun itu air bocor. Bocornya. Itu setelah masuk, sebelum masuk rumah, cai teh ngagulidag teh. Mengalir Deras gitu ya. Mengalir deras dari dalam ruang tamu keluar pagar. Astagfirullahaladzim. Kadang saya istighfar, ya Allah, nah atuh abi dalam bahasa Sundanya, nah abi ngawanikeun nganteur ari imah jiga kieu. Betul. Kondisi pamajikan jiga kieu, sampai pernah berada di posisi itu. Namun setelah selesai, kondisi sudah dingin, memang istri saya sempat manyun lah karena normal. Sebelumnya dingin kan? dingin pisan. Manyun karena dia itu berusaha bertahan, tidak minta tolong, saya mau hadapi ini walaupun dalam keadaan sendirian gitu. Nukit sakit itu geges lumayan gitu. Cuman setelah dingin saya mengatakan kepada istri saya, "Nah, mah gitunya menaira mama, yang beb, ayah minta maaf. Tolong maafkan sebesar-besarnya permaafan gitu ya." Karena waktu itu ayah memang lebih mementingkan orang tua. Istri saya menjawab seperti ini, di luar persangkaan nih, sangkaan. Nda yakin ayah akan banyak rezeki dari sana, dari situ, dari mana-mana karena wasilah ini. Gitu. Istri saya sambil menangis. Soleha. Amin. Saheula salakin. Saya yakin ayah akan banyak rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara pengorbanannya ya saya korbannya. Kata istri saya korbannya seperti ini. Ya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan dari kebaikan mengantar papa ngaji kemana-mana, mudah-mudahan ayah dapat banyak rezeki, kemudian dibukakan pintu-pintu solusi dalam menghadapi setiap masalah, dan pada akhirnya saya menawarkan diri, apakah ayah harus mewakafkan diri untuk senantiasa mengantar ayah dan umah? Saya bilang seperti itu. Perlu tuh? Kata istri saya, silahkan pertimbangkan lagi. Walaupun maaf saja, rezeki solusi ketika menghadapi masalah paling banter saya merasa yakin itu dari doa orang tua. Karena saya punya masalah kemudian selesai oleh Allah Subhanahu wa taala, wasilahnya kalau saya mengandalkan dari amal sendiri, amal yang mana sih? Saya belum punya banyak amal gitu. Maka dari situ saya yakin orang tua lah yang menyebabkan saya mendapatkan solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Betul. Jadi hal seperti ini tuh kalau boleh menambahkan ya Kang ya. Jadi suatu hal yang pokok dasarnya ilmu kita dulu. Betul. Kadang-kadang ya kita berada di persimpangan antara taat dan maksiat lah, katakan kepada orang tua kita ya, antara taat dan tidak taat itu. Padahal kita tahu ini hal-halnya bukan sifat ibadah gitu ya, tapi memang urusan muamalah. Kadang-kadang ilmu kita nih nanti yang berpengaruh, mau seberapa pengaruh ilmu yang kita miliki terhadap akhlak dan karakter kita gitu. Seperti tadi kan, kalau misalkan lebih memilih hak yang dekat kan istrinya dulu yang harus diselamatkan. Betul. Bukan membahagiakan mereka dengan nganter misalkan seperti tadi gitu.
Tapi kita selamatkan dulu yang dekat, kan idealnya al-aqrab fal aqrab gitu. Iya. Apa yang lebih dekat ya kita lebih utamakan itu. Tapi dalam konteks itu kita ya, Kang Iqmal gitu ya mengorbankan dirinya gitu dengan ada pertaruhan yang ditinggalkan sampai dalam kondisi itu. Nah, hal ini tuh akan sangat dipengaruhi terhadap satu tingkat keilmuan kita dan mau seberapa kuat kita mengamalkan ilmu yang sudah kita miliki. Khususnya dalam konteks usaha untuk terus birrul walidain. Ya. Kemudian hal ini pun akan dipengaruhi dengan tingkat keimanan kita pada saat itu. Kan keimanan kita fluktuatif gitu ya. Terus Betul. ada kalanya naik, kita ada kalanya turun juga. Itu tuh akan sangat berpengaruh gitu. Betul. Ini contoh kasus lain mungkin ya. Sederhananya di minggu kemarin mungkin. Kita tuh bahkan selesai siaran di sini kan, selesai recording di sini. Kemudian saat itu disuruh untuk mengisi ayah kajian di Lembang TEA. Itu tuh momen yang sebetulnya saya sudah kelelahan di sana tuh. Udah bukan robot ya. Jadi aduh, paruri gitu ya. Kemudian ya perjalanan pun cukup jauh, belum lagi berpikir iya ongkos kumaha nepi ka ditu dan sebagainya. Geunaheun kene di imah ngasuh barudak gitu ya. Anak-anak kan lagi pada libur ya waktu itu Jumat. Besoknya Sabtu liburan jelas gitu. Mending di rumah ngasuh barudak gitu, kedekatan dengan anak bisa lebih kan. Tapi saat itu ya Ustaz Iqmal nggak bisa. Ustaz Ijal ya sebagai driver gitu kan. Ini harus ada sosok yang mengganti beliau sebelum kedatangan beliau karena telat gitu kan. Ya. Bismillah gitu. Jadi di tengah kelelahan kita, keletihan kita, keinginan kita untuk me time, istirahat, itu kita pertaruhkan itu semua. Dan insya Allah bahwa ini adalah nilai birrul walidain kita yang akan jadi pengorbanan kita di hadapan Allah. Jadi mudah-mudahan ikhwatul iman pun sama ya. Kadang-kadang kan di posisi ini ya. Betul. Tapi silahkan kita pertaruhkan, kita jembatani ego kita dengan ilmu yang kita miliki. Nah, mau seberapa besar ilmu yang sudah kita ketahui itu bisa kita amalkan dalam konteks yang realistis gitu ya. Iya. Banyak berbenturan dengan egosentris orang tua. Betul. Tapi sebetulnya kan pada dasarnya memang komunikasi ya. Betul. Komunikasi. Karena kalau kita lihat kondisi Kang Iqmal juga sebetulnya kan memang kita harusnya utamakan yang Betul. dekat ya. Betul. Memang. Tapi kondisi pada saat itu kan Ya, belum bocor ya Mas. Benar kan gitu. Kan saya nggak tahu karena baru pindah ke situ saya. Iya. Kalaupun ternyata itu dijelaskan dikomunikasikan dengan orang tua manya Iya. Udah antepkeun deh itu bocoran dah malu gitu kan. Jadi itu istilahnya mah tetap komunikasi ya. Ketika dikomunikasikan insya Allah mungkin ada jalan, ada titik tengah. Betul itu penting sekali. Ya di mana memang ya kalaupun misalkan memang mengecewakan orang tua tapi tetap ada ridhonya di situ Iya, gitu. iya, betul, Tidak betul. menjadi murka kepada kita. Pernah tuh ada protes dari ibu saya, mana Ajiad katanya. Lama nggak kesini ke rumah, mana katanya Iqmal sok ninggal itu sugan Egi Giron mah gitu. Ada mah, mungkin lagi sibuk atau apalah. Oh iya atuh, bukan apa-apa. Ibu saya suka ingat kalau ada oleh-oleh semua suka dipapai. Ya, Apa tuh? Di absen. dijatah gitu ya. Dijatah walaupun kita tidak minta. Bahkan di seringnya waktu Umah yang ibu saya sendiri yang memang malah nyamper Ustadz Jihad. Nyamper saya gitu, nyamperin. Astagfirullah nepi ka kieu. Saya berpikiran ya udah akhirnya saya dalam seminggu senantiasa meluangkan waktu. Betul. Mau mendengarkan curhatan, keluh kesahnya. Pokoknya saya diam dengerin. Sok Umah mau bilang apa? Ngan ka bapak hungkul tuannya. Pertama lain lagi urusannya itu. Al Ustad iya Iwan Sopan Aludin tuani itu. Meninggi kapun biar. Walaupun upaya untuk khidmat absen Ada. gitu ya, itu mah tetap ada ya. Ada. Walaupun kan cara ke ibu dan ke ayah itu pun akan berpengaruh juga dengan kedekatan kita, kemudian sikap mereka ke kita, membuka peluang mereka ke kita. Tapi tetap di tengah itu pun kita terus mengupayakan, walaupun caranya mungkin yang tidak sama. Caranya berbeda gitu. Kalau Sadawan mah kalau saya sendiri itu ya di mobil. Beliau menceritakan apa gitu ya sebuah masalah, kemudian memunculkan hikmahnya, saya dengerin. Mohon. Iya. Nah, jadi bagi saya ketika nyetir pun kalau saya cerdas mungkin saya punya banyak ilmu gitu maksudnya. Lebih karena murudulna ka supir. Ilmu Betul. Ya mudah-mudahan mah, tapi karena saya bodoh. Iya. Namun benar kan kalau saya pintar mungkin
kecerdasannya sudah sampai mana gitu ya. Iya. Mungkin karena saya bodoh, tapi saya tidak pernah berhenti. Perasaan saya berhenti untuk terus Insya Allah, belajar ya. gitu. Iya. Cara komunikasi saya menjadi jembatan seperti apapun, kepada bapak ada, kepada Ya. ibu pun ada. Intinya memang di sana ada komunikasi. Betul, betul. Maaf saja nih, kebetulan ini tambahan ya. Satu kali kita komunikasi lancar, memang hasilnya langsung muncul. Tidak. Tidak, Ya, pasti Belum tentu gitu. betul. Tahap-tahap ya. Ada itu ngereng, Hmm. emosi. Hmm. Aduh, si bapak, si mama ngereng ya, Iya. mau bener. Nah, Ini nggak akan bener nih. Harus cari waktu lain, berulang-ulang, dan Iya. itu akan terus berjalan dan terjadi. ya. Jadi alhamdulillahnya kita semua gitu ya akan terus mendapatkan ilmu, pengajaran-pengajaran Betul. dari orang tua kita. Betul. Jadi memang pada dasarnya komunikasi ya. Iya, iya Baik penting. apapun cara komunikasinya, mungkin dengan orang tua kita, kadang dengan ayah dengan ibu pun berbeda ya Betul, betul. cara komunikasinya. Dan kalaupun memang kita sebagai orang tua pun ya itu tadi jangan malu gitu ya. Iya. Ketika misalkan memang kita butuh komunikasi dengan anak, kita komunikasi juga dengan anak. Nah mungkin kan karena waktu juga nih, Iya. Kang Najmi sudah ngasih alarm. Kode-kode ya. Ada gitu ya. Mungkin yang terakhir Kang, apakah ada ya mungkin satu cara untuk kita bisa mungkin sebagai orang tua ya, sebagai orang tua untuk bisa memberikan bahwa anak ini agar bisa berbakti Ya. kepada kita gitu ya, ataupun kita gitu ya. Kita untuk bisa berbakti kepada orang tua, mungkin kita utamakan dulu kita lah ya, kita untuk berbakti kepada orang tua, tapi tanpa kita ini memang Kirim berat hati gitu. itu ya. Ya, berat. Keruh, betul. Kalaupun memang ada penolakan atau apa, tapi kita tidak berat gitu. Ya. Nah mungkin ada salah satu ayat-ayat atau masukan mungkin dari Kang Jat, Kang Iqbal. Mangga, Kang Iqbal dulu. Nah, saja deh. Ya, siap. Kalau kita ingat dulu itu ada salah seorang sahabat yang namanya Wais Al-Qarni mungkin. Tuh barangkali terkenal dan kisahnya pun sejagat ya. Familiar. Familiar. Bahkan ketenaran kisah Uwais itu awalnya terdengar oleh penduduk langit justru, oleh para malaikat. Nama Uwais ini wangi di penghuni langit, walaupun belum banyak terdengar di penghuni bumi gitu ya. Iya. Tapi begitu khidmatnya dirinya kepada orang tuanya gini ya, sampai ngakod mungkin dalam bahasa kita menggendong lah gitu ya, ngegendong di punggung. Itu barangkali kisah hikmah dan ibrohnya bisa jadi pelajaran bagi kita betapa ketika satu ya ilmu kita dulu, ini mungkin di antara tipsnya, satu ilmu kita yang harus kita terus mari kita jangan pernah berhenti gitu ya mencari ilmu, apalagi berkaitan dengan orang tua yang kecil-kecilnya itu selalu jadi pertaruhan antara dosa dan pahala gitu. Iya. Jadi jangan pernah berhenti menyerah untuk mencari ilmu dan teruslah bersemangat mencari ilmu. Yang kedua, terus mengupayakan untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki, wabil khusus dalam konteks birru walidain ini. Nah, setelah itu pun kita gali lagi ilmu kita berkaitan dengan ilmu komunikasinya. Karena ini hal yang penting. Nah, kita pun posisikan dan raba diri kita di realisasinya ketika kita sebagai anak dan ketika kita sebagai orang tua. Jika kita sebagai anak sudah mencoba untuk memenuhi hak dan kewajiban kita kepada Allah yang pokok, kemudian di tatanan manusia kepada orang tua kita, itu kita upayakan dulu. Dan kita posisikan diri kita sebagai orang tua yang ketika kita membuka peluang kepada anak kita, tidak terlalu mengekang kepada anak kita, insya Allah keterbukaan, transparansi, komunikasi, diskusi itu akan lahir. Jadi bukan hegemoni yang akomodatif gitu ya, benar-benar ngungkung kalau orang Sunda bilangnya apa, nyangcang teh naonnya, mengekang, bukan mengekang gitu, tapi memberi mereka peluang, kebebasan untuk menyampaikan idenya, gagasannya, aspirasinya gitu. Bahkan hal-hal yang sifatnya ketertutupan insya Allah bisa terbuka, dan dengan transparansi inilah yang kemudian menjadi jalan lahirnya kemaslahatan. Itulah mudah-mudahan bisa jadi tips ya, agar kalaupun ya misalkan awal-awal kita sebagai manusia mungkin ada penolakan. Betul. Tapi nanti dengan jalan iman, ilmu, terus dengan ilmu yang upayanya kita amalkan, mudah-mudahan itu jadi solusi bagi kita. Itu mungkin.
Mungkin dari Kang Iqbal. Hadis riwayat siapa ya yang 3 orang laki-laki terkurung dalam gua. Ya, Al-Bukhari pun ada itu ya. Nah, itu Betul. banyak redaksinya ya. Betul. Baik riwayat jamaah termasuk wabil khusus dalam riwayat Imam Al-Bukhari itu memang seorang laki-laki yang memang di rumahnya itu punya anak dan istri. Hmm. Pulang dari pekerjaannya, dia tuh membawa sewadah susu. Ya, segelas susu ya, biasa Segelas bawa susu. Jadi setiap pulang dia suka membawa susu. Kondisi laki-laki ini sedang terkurung di dalam goa gitu ya, Ya. tertimpa batu, mulut goanya itu sampai tidak bisa keluar. Maka orang ini bertawasul kepada Allah, meminta pertolongan melalui sebuah amal. Betul. Maka amal orang ini adalah memberikan susu kepada ibunya. Namun qadarullah saat itu sudah tidur ya. Iya, betul. Ibunya sudah tidur sampai menunggu pagi hari. Mm-mm. Pagi hari Padahal anaknya istrinya Iya. memelas kehausan sudah gitu. teriak-teriak, bahkan di dalam syarah beberapa hadis yang lain ya dengan redaksi yang lain sudah kokosehan Iya. meronta-ronta gitu Iya, apa ya? betul lah, meronta-ronta. Meronta-ronta katanya kehausan, kelaparan. Tetapi si laki-laki ini tetap bersikukuh memberikan susu itu kepada ibunya. Iya. Pulanglah, maka ketahuan ternyata anak istrinya itu kelaparan dan kehausan. Tetapi orang ini berdoa kepada Allah agar bisa keluar gitu ya dari tertimpanya oleh Tutup batu besar ya. tertutup batu si besar membuatnya. gua yang di sana gitu terjebak. Mm. Ya Allah, bila amalku ini menurutmu adalah amal yang soleh, tolong bukakanlah batu besar ini. Bergeser akhirnya kan. Ketiga pemuda ini akhirnya bisa pulang ke rumah masing-masing. Jadi amal apa sih kira-kira yang bisa diandalkan sebagai wujud wasilah tawasul kita kepada Allah bila mana kita sedang mendapatkan kesulitan gitu. Maka kiat-kiatnya adalah apa yang sudah bisa dilaksanakan berupa kebaikan kepada orang tua, tolong dijaga. Iya, betul. Kalau misalkan kita sudah menikah, Iya. kita pun akan terus seperti itu, termasuk kepada mertua. Mertua sekalipun gitu ya. Karena mertua juga orang tua kita kan ya. Betul. Orang tua kita, justru orang tua yang bijaksana, mertua yang bijaksana itu tidak membeda-bedakan mana anak, mana mantu. Ternyata kolot nu bener. Gitu ya. Iya. Sama-sama lah. Intinya ya mau bagaimanapun harus terus dipertahankan walaupun tiap orang memiliki masalah Iya, dinamika betul. yang berbeda-beda. Pertahankan komunikasinya. Gitu. Jadi intinya tetap ya kepada komunikasi gitu ya. Iya. Kepada komunikasi. Ya mungkin Kang karena waktu juga ya Kang. Betul. Hatur nuhun Kang Iqbal, Kang Diat udah mau sharing-sharing di sini untuk apa ya membahas tentang fenomena kehidupan ya. Dan alhamdulillah mungkin untuk Ihwatul Iman dimanapun berada, mudah-mudahan apa yang kita obrolkan, apa yang kita bicarakan ini bisa menjadi salah satu edukasi atau solusi Iya. untuk teman-teman semua, dan mudah-mudahan ini jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Mungkin sedikit Kang, saya mendapat terkait orang tua dan anak gitu. Saya pernah melihat tulisan ya bahwa katanya gini Kang, seorang orang tua ketika mengurus anaknya, dia seakan-akan untuk memberikan dia kehidupan. Dia ngurus anak itu untuk si anak itu akan hidup nanti. Betul. ke depan. Punya kehidupan. Di depannya. Dan sebaliknya, ketika anak mengurus orang tua, ibaratkan anak itu menunggu kematian orang tuanya. Jadi kalau disebut ya nunggu kematiannya gitu nanti. Jadi memang sebetulnya intinya pada dasarnya ketika kita jadi orang tua, mungkin kita pun harus mengerti ya kepada anak-anak kita bahwa apa yang dilakukannya baik itu salah, baik itu jadi kesalahan, itu adalah ketidaktahuan mereka. Ataupun memang kita jadi anak, apa yang dianjurkan oleh orang tua, insya Allah itu hal baik untuk mereka. Iya. Mungkin demikian dari kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.